Salam pemirsa di mana saja saudara berada. Kami percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Bersama saya Pendeta Weli Pandensolang, Ketua STT Agape Jakarta, akan bertemu dengan Bapak Ibu dalam program ini dengan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan Yesus, Tuhan kami, pencipta alam semesta, Engkau penguasa segala sesuatu, termasuk Engkau bersama-sama kami menguasai hati kami, dan Roh Kudus memberikan penerangan bagi kami supaya kami bukan saja membaca dan mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tetapi menerangkannya bagi kami supaya kami bisa mengerti dan mendapat berkat rohani dari dalamnya. Kami sudah percaya bahwa Yesus, Roh Kudus bersama kami, dan serahkan kelas ini, biarlah namamu dipermuliakan. Terpujilah Tuhan, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pemirsa, sekali lagi saya senang bertemu dengan saudara-saudara di mana saja saudara berada dan juga jemaat secara umum. Kita akan berjumpa lagi. Dalam episode pertama kita telah membahas tentang khususnya 1 Korintus 1 ayat 1-9 membahas tentang bagaimana dipersatukan atau dipulihkan Tuhan menjadi orang kudus. Episode kedua ini kita melihat bahwa khususnya di dalam ayat 10 sampai pasal 4 ayat 21. Kita berbicara tentang pemulihan menjadi satu persekutuan umat Tuhan. Kita melihat ini di dalam kebenaran yang sudah disebutkan tadi. Hal pertama kita lihat ayat 10 sampai 16 berbicara tentang jemaat yang sudah dipulihkan, jemaat yang sudah dikuduskan itu, jemaat yang sudah diselamatkan itu ternyata dituntut oleh firman Tuhan harus seia sekata, erat bersatu, sehati sepikir. Ayat-ayat ini kalau pemirsa bisa membacanya, ya bisa melihat inti daripada ayat ini yang berbicara tentang seia sekata. Dalam satu ketika, Paulus ketika dia melayani, kalau kita lihat ayat 1, pasal 1 ayat 11 itu, dia mendengar informasi tentang gereja Korintus yang sudah dia dirikan itu ketika dia di Efesus. Dia mendengar dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan jemaat. Karena itu dia mengirim surat, sudah disampaikan itu. Dan dalam surat itu intinya orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dikuduskan ternyata harus unity. Dikatakan sini, unity artinya dikuduskan untuk menyatu sebagai tubuh Kristus. Kita tahu bahwa tubuh Kristus yang dimaksud ini adalah Kristus sendiri. Ya, tubuh Kristus yang dimaksud ini adalah gereja dan Kristus adalah kepalanya, itu yang dimaksud. Kalau kita sebagai tubuhnya, Kristus sebagai kepala, jadi idealnya pemirsa Bible study atau jemaat di mana saja saudara berada, tekanan pada orang yang sudah di dalam Kristus atau sudah diselamatkan atau menjadi orang percaya atau jemaat itu menyatu dengan kepala. Kepala gereja, kepala tubuh Kristus adalah Kristus. Dan dalam ayat 10 dikatakan erat bersatu. Kata erat bersatu ini, coba kita lihat di sini ada istilah katartizo. Dari terminologi ini kata kerja ini, katartizo ini menjelaskan tentang sesuatu yang dipersatukan secara sempurna. Jadi ada keterangan sempurna, lengkap, harmoni dalam apa? Pikiran kita. Menjadi orang Kristen salah satu yang dituntut atau menjadi keunikan kita adalah unity ini. Unity ini dipicu dengan menyatunya kepala gereja dengan tubuh Kristus, yaitu gereja ini. Menyatu sehingga bersatu itu menghasilkan tentang katartiso tadi. Sempurna, lengkap, harmoni. Demikian juga sesama jemaat harus bersatu dalam kesempurnaan Kristus. Dan di dalam pikiran kita juga, perkataan, hati kita. Jadi di sini kita menepis bahwa ada orang yang sudah disatukan dengan Kristus lalu ada terjadi perpecahan. Ini Alkitab atau teks ini mau membantah bahwa kalau ada gereja, katakan saja dalam tanda petik, kalau ada jemaat yang sudah bersatu tapi kerjaannya selalu berpecah, itu tidak sesuai dengan
dasar kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan bahwa orang sudah dikuduskan, dipulihkan itu menyatu gereja dengan tubuh Kristus, gereja dengan gereja sesama anggotanya, berarti jemaat dengan jemaat, dan bahkan dirinya sendiri. Kadang-kala orang tidak bisa mengampuni dirinya, menyatu dan di dalam keluarga, dalam komunitas kecil, sehati, sepikir, dan dikatakan di situ bukan hanya biasa-biasa penyatuan itu, jemaat atau pemirsa di mana saja saudara berada, penyatuan itu lengkap. Harmoni itu berarti ada balance, ada keseimbangan satu dengan yang lain, keseimbangan rohani dan sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sudah dikuduskan dalam hal kedua dalam pembahasan kita ini, yang pertama tadi menyatu, yang kedua adalah menghindari perpecahan. Jadi bukan sifat tubuh Kristus dan karakter orang Kristen. Kita mendengar di sana-sini dan mungkin pemirsa di mana saja saudara berada sering mengalami dan sering melihat, bahkan sudah menjadi pelaku. Ada banyak jemaat, kan jemaat tertentu ya, di sini tidak disebutkan dan ini sudah menjadi fakta. Bahkan ada organisasi rohani, organisasi gereja, terjadi perpecahan di sana-sini. Ternyata teks Alkitab menjelaskan bahwa tidak pernah ada di dalam firman Tuhan, tidak pernah ada di dalam Roh Kudus, tidak pernah ada di dalam Kristus. Orang yang sudah ada disatukan dengan Kristus, ya, bisa berpecah, bisa bertengkar, bisa bermusuhan, bahkan bisa hancur-hancuran satu dengan yang lain. Itu bukan ciri orang percaya atau bukan ciri orang yang sudah disatukan dengan kepala gereja, yaitu Kristus. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang sudah di dalam Kristus sedapat mungkin menghindari perpecahan. Karena Kristen itu hidup damai dan penuh kasih. Kalau kita melihat kebenaran Alkitab, baik sebelum Kristen ada di dalam perjanjian lama, selalu esensi kebenaran firman Tuhan, pemirsa atau jemaat di mana saja saudara berada, selalu kasih. Selalu ada ciri-ciri persatuan. Itulah keunikan atau itulah berkat atau kekayaan rohani. Orang yang di dalam Yesus itu harus memikirkan bagaimana dia bersatu. Bersatu sesama hamba Tuhan, bersatu di dalam sesama jemaat, bersatu dalam gereja, bersatu di dalam keluarga, satu dengan yang lainnya, selalu bersatu. Ini yang ditekankan. Dan bersatu dengan orang yang bahkan tidak seiman. Karena itu orang Kristen itu anti intoleran. Orang Kristen selalu mencintai toleransi antar apa saja dalam keyakinan, dalam masyarakat, dalam komunitas. Karena ajaran Tuhan Yesus, ajaran Alkitab, ajaran yang sudah kita terima itu tidak pernah di dalam Alkitab adalah orang Kristen itu berpecah, orang Kristen itu memusuhi, orang Kristen itu memiliki atau membenci, mendendam dan terus-menerus menciptakan satu permusuhan yang menyebabkan perpecahan satu dengan yang lain. Tidak pernah ada. Ini ada karena kedegilan hati orang. Tapi catatan Alkitab sudah mengatakan di sini bahwa itu tidak pernah ada sama sekali. Kesimpulannya di dalam poin 2 ini maksudnya mau mengatakan bahwa orang Kristen ya karakternya adalah unity. Hindari perpecahan, hindari permusuhan, hindari benci. Karena orang Kristen, kalau ditanyakan seperti apa sih orang Kristen, tanyakan aja. Pernah nggak Tuhan Yesus adalah tubuh kepala gereja itu bermusuhan? Nah, sampai disalib dia tidak pernah bermusuhan dan tidak pernah punya musuh. Sudah ditombak pun dia tetap mendoakan musuhnya. Itu ciri, itu unity. Nah, orang Kristen hidup seperti itu. Damai dan penuh kasih antara sesama kita dan keluarga itu komunitas kecil. Dan ini yang perlu ditekankan dalam kondisi sekarang di dunia, bahkan di Indonesia. Orang Kristen harus jadi pelopor dari toleransi. Ya, jadi sekali lagi, orang sudah di dalam Yesus, jemaat itu anti intoleran. Kemudian kita lihat setelah dipersatukan lagi dengan Kristus, jemaat yang dipersatukan itu harus kita tahu bahwa ternyata penyatuan itu bukan dengan ideologi biasa,
Disatukan, bukan gereja yang menyatukan kita, bukan organisasi agama Kristen yang menyatukan kita. Kalau kita memperhatikan 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 2 pasal 2 ayat 9, itu yang menyatukan ternyata hikmat Allah. Jadi sekali lagi, hikmat Allah yang menyatukan. Barangkali pemirsa di mana saja saudara berada dan juga jemaat yang menyaksikan program ini bertanya-tanya, hikmat Allah itu seperti apa? Apakah hikmat Allah itu seperti hikmat dunia? Apakah seperti hikmat dicatat di literatur, di perpustakaan? Ya, kita lihat nanti bisa dibaca ayat ini, tapi kita menjelaskan intinya. Yang pertama kita lihat di dalam ayat 18-20 itu, dimulai dengan penyatuan tadi atau persatuan itu dimulai dengan adanya salib. Dikatakan di ayat itu bahwa salib ini merupakan kebodohan bagi hikmat dunia. Nah, hikmat dunia, suatu kebodohan. Di situ disinggung dua komunitas yang paling populer. Bagi Yahudi, salib ini satu batu sandungan. Ya, batu sandungan. Karena itu kita sudah melihat data-data di dalam Alkitab. Orang Yahudi tertentu, Farisi Saduki ini melihat salib, melihat Kristus. Ini sesuatu yang membuat mereka seperti kena bencana, oleh karena ini membuat tersandung mereka. Bagi non-Yahudi khususnya, ini suatu kebodohan. Nah, ini kebodohan ini bukan kebodohan IQ, bukan kebodohan seperti kebodohan akademik. Misalnya bagi anak-anak muda, mahasiswa IP-nya mungkin tidak cukup 2, tidak cukup 3. Kata moria dipakai dalam ayat 23 itu kebodohan, terjemahannya. Itu bukan kebodohan sebenarnya. Kata Moria, perhatikan di sini kata Moria. Moria ini bukan Bukit Moria. Moria ini adalah ternyata tidak mengenal Allah. Wow. Jadi bukan kebodohan tadi saya sebutkan IQ. Karena yang dimaksud adalah para ahli. Ahli kitab, orang Yahudi, ada orang Yunani, mereka ahli pikir. Tapi Yesus bilang atau firman Tuhan katakan, mereka ini bodoh. Bodoh tadi bukan bodoh mereka tidak terpelajar. Bodoh moria, kata moria Yunani itu mengatakan bahwa tidak kenal Allah. Khususnya ayat 20 sampai 21, 1 Korintus 1. Nah, sekali lagi, jadi ironis sekali di sini, yang bodoh itu ternyata para ahli Taurat, orang-orang cerdas. Di mana saja saudara berada di Indonesia, mungkin pemirsa yang diberkati Tuhan sedang menyaksikan ini, Anda punya IP yang terbaik. Anda tidak pernah gagal dalam studi secara akademik, atau jemaat yang menyaksikan ini, anak-anak kita atau kita di mana saja, kita memiliki kecerdasan yang di atas rata-rata. Tapi ternyata di luar Yesus, di luar salib, di luar Alkitab, Alkitab mengatakan itu suatu kebodohan. Apa yang dimaksud dengan kebodohan? Walaupun kita memiliki segala sesuatu, ternyata kalau moria, kebodohan atau tidak mengenal Allah, maka kita melihat tiga hal ini. Apa arti tidak mengenal Allah? Tidak mengerti rencana Allah. Ya, ini kebodohan arti moria ini. Tidak mengerti rencana Allah, kehendak Allah. Nah, orang hidup seperti ini gimana? Yang kedua, tidak memahami keselamatan dari Allah. Jangan memiliki, memahami ternyata tidak. Dan yang ketiga, arti dari moria itu tidak dapat membangun persekutuan ilahi. Baru kita mengerti, termasuk saya setelah melihat ini. Apakah orang Yahudi ahli Taurat itu bodoh? Ternyata bukan bodoh. Yang bodoh di sini adalah pemirsa di mana saja kita berada. Ternyata bodoh di sini adalah kata moria tadi saya mengulangi. Ini ada di sini. Jemaat bisa lihat atau pemirsa. Kata moria itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Otomatis orang yang tidak mengenal Allah ini adalah orang belum di dalam Yesus. Kalau kita membaca teks kita, khususnya ditulis dalam Alkitab bahasa Indonesia, hanya mengatakan kebodohan. Kita menganggap ini orang sudah di dalam Yesus. Orang sudah di dalam Yesus, sudah menerima Yesus, sudah selamat. Tapi IQ-nya jongkok atau IQ-nya rendah. Bukan begitu pemirsa. Ternyata orang-orang ahli, para ahli ini dikatakan bodoh karena tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, itu berarti belum di dalam Yesus, belum menerima Yesus, belum menerima keselamatan. Akhirnya mereka tidak mengerti rencana dan kehendak Allah. Kedua,
tidak memahami keselamatan dari Allah. Dan ketiga, tidak dapat membangun persekutuan dengan Allah. Berarti tidak ada hubungan dengan Yesus. Orang ini bukan orang Kristen. Barangkali ada dikatakan, ada pemirsa sedang mendengar program ini atau jemaat. Oh, saya orang Kristen. Orang tua saya Kristen. Saya setiap minggu ke gereja. Bahkan hari-hari tengah minggu saya ke gereja. Tetapi saya belum merasa apa-apa. Kalau itu adalah kegiatan gereja, tapi belum menerima Tuhan, belum percaya Yesus, belum menyerahkan diri, itu dimaksud dengan kebodohan. Tapi saya percaya kita sedang menyaksikan ini. Kita ada di dalam Yesus sehingga kita bukan dikatakan orang yang bodoh. Yang berikut, orang yang disatukan itu dipersatukan oleh hikmat Allah tadi, mengulangi. Kata Sophia Toteo itu, ini ada di sini. Sophia itu sudah sering, kata ini sudah sering didapat atau dialami di kelas, di buku, di literatur banyak. Sophia itu hikmat Allah. Ternyata ayat 24, pemirsa atau jemaat di mana saja saudara berada, coba sambil melihat ayat ini, apa hikmat Allah? Ya, jemaat dipersatukan dengan hikmat Allah. Jadi sekali lagi, jemaat dipersatukan bukan oleh hikmat manusia, bukan oleh kekayaan, bukan oleh kepintaran, bukan oleh kemajuan teknologi. Ternyata jemaat dipersatukan oleh hikmat Allah. Apa hikmat Allah? Ayat 24 dikatakan Kristus. Jadi Yesuslah yang mempersatukan kita. Itu hikmat Allah. Nah, kalau hikmat Allah itu di dalam ayat itu deskripsinya, hikmat itu yang menyelamatkan umat Tuhan. Kemudian hikmat itu yang mempersatukan umat Tuhan. Jadi haleluya, puji Tuhan, kita punya data yang luar biasa. Kita punya teks yang sempurna. Ya, sekali lagi saya mengulangi ini di bagian ini. Kita tidak bisa bersatu dengan kemampuan kita. Sekali lagi kita punya fasilitas, kita punya aset, kita punya apa saja di dunia ini. Tidak bisa menyatukan kita dengan Yesus. Tidak bisa mempersatukan kita dengan orang lain. Tidak bisa juga mempersatukan dengan orang dekat kita dalam keluarga. Kecuali hikmat Allah, yaitu Kristus. Selanjutnya, orang yang sudah dipersatukan, kita harus pahami bahwa selain dipersatukan oleh hikmat Tuhan, ternyata juga dipersatukan dalam roh. Dikatakan di sana, Roh Kudus. Di sini ditulis pneumatos kai dinamios. Itu menjelaskan terjemahan supaya dapat dipahami saja. Kalau dari kata dinamis itu kuasa, pneumatos itu roh, sehingga kita bisa simpulkan penyatuan kita atau kita dipersatukan oleh kekuatan roh. Kalau tadi Kristus pribadi kedua, sekarang pribadi ketiga. Jadi kuasa Allah, kadang-kadang orang mengatakan cukup dengan Kristus. Ya betul, tapi data Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus ikut andil dalam mempersatukan umatnya. Sesama jemaat, sesama keluarga, terutama jemaat dengan kepala tubuh itu atau kepala gereja dengan Kristus, yaitu Roh Kudus. Dan kuasa Roh Kudus itu ada di dalam orang percaya. Kalau kita melihat Roma 8 ayat 9, di sana dikatakan bahwa bagaimana orang memiliki roh. Pada saat orang ada di dalam Yesus, pada saat orang memiliki Kristus, dia memiliki roh. Roh itulah yang ada di dalam kita yang mempersatukan. Jadi di sini kita lihat pemirsa, jemaat di mana saja saudara berada menyaksikan program yang luar biasa ini, dikatakan bahwa yang mempersatukan kita tidak sembarangan pribadi, bukan materi, bukan kekayaan, bukan aset, bukan kemampuan, tetapi Allah Tritunggal. Terlibat Allah Bapa tadi, terlibat hikmat Allah yaitu Kristus, terlibat juga Roh Kudus, Tritunggal yang sempurna. Tidak cukup sampai di situ, yang mempersatukan kita juga ternyata kalau kita lihat pasal 3, hamba-hamba Tuhan yang ditulis di sana ada Apolos, ada Paulus. Artinya apa? Bukan hamba Tuhan ini yang mempersatukan kita, tetapi pelayanan mereka. Jadi pelayanan mereka yang mempersatukan kita dengan Kristus. Mereka, maksudnya teknisnya, mereka membawa orang percaya kepada Kristus melalui pemberitaan Injil, pengajaran Alkitab, dan juga sikap-sikap mereka hamba-hamba Tuhan ini menjadi contoh, sehingga dengan itu Roh Kudus bekerja, menyebabkan kita bisa melihat kebenaran itu dan menerima Tuhan sebagai juru selamat. Jadi di sini pemersatu itu adalah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ditambah lagi hamba-hamba Tuhan. Luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Ya, 3 pribadi yang sempurna, yang ilahi ini, yang agung ini ditambah dengan hamba-hamba Tuhan. Itu aset ilahi ada dalam gereja.
aset di dalam hidup orang percaya dan kita ada di situ. Dan dengan demikian orang-orang percaya tadi membawa kita dalam pelayanan dan melakukan hal-hal yang diperintahkan Tuhan sehingga kita mengenal Kristus. Aplikasi dari apa yang kita sudah dengar ini, yang pertama, orang yang disatukan dalam Kristus itu harus sadar bahwa tujuan Kristus memulihkan dan menyatukan orang percaya supaya kita apa? Memulihkan kita supaya kita bersatu. Ya, ini kata kuncinya, unity, bersatu. Sekali lagi mau ditekankan di sini. Kalau kita sebagai orang Kristen, katakan saja kita mengatakan saya orang Kristen, saya orang gereja, Pak Pendeta, saya Pak dosen, saya Pak rektor, Pak ketua, saya ini sudah hidup sebagai komunitas Kristen, tapi hidup kita tidak unit. Kita membenci orang, kita tidak satu dengan satu jemaat, satu hamba Tuhan, membenci, saling dendam dan seterusnya, saling menjatuhkan. Kita bukan orang Kristen yang sebenarnya, bukan Kristen orang sejati. Dalam rumah tangga barangkali suami istri masih lagi tidak bersatu, termasuk itu kita bukan orang Kristen yang sesungguhnya. Jadi katakan tadi, kita seia sekata, kita sepikir, kita menghindari perpecahan. Yang kedua, harus mengerti bahwa kita dipersatukan oleh hikmat Allah, yaitu Kristus. Jadi yang mempersatukan kita, tanpa Kristus, Kristen itu tidak ada. Jadi tanpa Kristus, ideologi agama tidak bisa mempersatukan kita dengan Allah, tidak bisa mempersatukan sesama jemaat. Yang mempersatukan adalah hikmat Allah, yaitu Kristus. Tadi sudah dijelaskan, karena itu pastikan kita bersama-sama Kristus. Karena dengan Kristus dikatakan tadi, kita disatukan oleh Roh Kudus juga, oleh Bapa, Tritunggal, bahkan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Karena itu kita doakan hamba-hamba Tuhan. Di dalam kitab Penggembalaan, surat Penggembalaan ada seruan, hormatilah mereka satu kali lipat atau dua kali dari yang biasanya. Karena mereka dipakai Tuhan untuk membuat kita bersatu. Nah, dengan berkat di dalam bagian ini menyatakan bahwa orang yang ada di dalam Yesus, orang yang sudah dikuduskan, dia menyatu, dan orang yang menyatu itu kuat, kokoh. Ya, walaupun mungkin ada orang mengatakan, saya kuat, tidak usah bersatu. Saya menjauhi diri dari jemaat. Saya menjauhi diri dari persekutuan. Saya menjauhi diri dari gereja, dari Alkitab. Saya sudah kuat. Tidak bisa. Walaupun lemah, apalagi kuat, kita lebih bersatu. Ada pohon kelapa itu begitu kuat. Di tepi pantai, saya orang daerah yang desanya di tepi pantai. Saya melihat kelapa itu begitu kokoh. Tapi di pantai itu akarnya sudah mulai keropos, apalagi ada erosi di pantai itu. Dan kemudian ketika diterpa oleh angin, kemungkinan lebih awal dia rebah. Sendiri. Kenapa? Dia kuat tapi sendiri. Begitu juga orang Kristen kalau mengatakan bahwa cukup saya terima Yesus, saya di rumah sendiri. Hati-hati. Ya, kita tidak bisa kuat. Tapi pohon pisang. Lihat pisang itu lemah. Batangnya tidak kuat, tidak seperti pohon kelapa. Tapi mereka berkerumun. Berkerumun di situ ketika diterpa, kendati pelepah atau daunnya bisa hancur, tetapi batang akarnya kokoh. Karena apa? Saling menopang. Itu yang disebut unity. Orang Kristen kuat itu karena saling unity. Disatukan oleh kuasa Roh Kudus, oleh Tritunggal dan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Tujuannya supaya apa? Tidak rebah. Kuat. Kokoh. Karena Yesus bersama-sama kita. Pemirsa di mana saja saudara berada, mari. Apa esensi dari berkat Tuhan di bagian kedua ini? Yaitu pertama, ya setelah dikuduskan, kita disatukan Tuhan. Disatukan, ingat, disatukan oleh Allah Tritunggal dan pelayanan hamba Tuhan. Tujuannya supaya mari kita unity, mari kita membangun pelayanan bersama-sama, mari kita membangun gereja kita bersama-sama tanpa benci, dendam, satu dengan yang lainnya kita maju. Karena itu esensi orang percaya. Ya, jauhi intoleransi di bangsa ini. Kita adalah orang yang memperkarsai toleransi, bukan intoleransi. Jadi intoleransi itu bukan gaungan literatur. Toleran itu bukan gaungan-gaungan orang tertentu di masyarakat. Itu gaungan Alkitab, toleransi. Toleransi. Kenapa? Karena Kristus membuat kita unit.
sudah toleransi dengan kita, dan kita toleransi dengan dunia, dengan jemaat, dengan sesama orang, sesama masyarakat, sesama antar agama di Indonesia yang heterogen ini. Kristus mengajarkan kita unit, menyatu. Tuhan memberkati kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan kami, kelas khusus ini membahas tentang bagaimana kami diwajibkan untuk kami bersatu. Kami bersyukur ada Tritunggal Bapa, Anak, Roh Kudus, bahkan pelayanan hamba-hambamu yang menyebabkan kami menerima keselamatan, kami disatukan sehingga kami mengerti bahwa kami harus bersatu dengan sesama jemaat, bersatu dengan sesama hamba Tuhan, bersatu dengan anggota keluarga kami, bahkan menyatu dalam arti saling toleran di antara sesama masyarakat di Indonesia walaupun berbeda keyakinan. Inilah perintah Tuhan dan ini menjadi berkat bagi kami, bagi pemirsa yang mendengarkan program ini, bagi jemaat juga bersama-sama mengikuti program yang sama. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan kami semua diberkati. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.